Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Saking bencinya kepada Pak Jokowi, kali ini sosok Rafli Harun menyebut katanya ada dugaan kalau Gibran itu bukan anak kandung dari Pak Jokowi teman-teman. Bahkan sosok Roy Suryo mengatakan katanya Pak Jokowi melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Waduh, saking bencinya, jadi dari segala macam fitnah-fitnah dilayangkan semuanya kepada Pak Jokowi teman-teman. Dari yang menyerang anak-anak Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, sampai memfitnah kalau Pak Jokowi melakukan pesugihan. Ini bukan sekedar kasus ijazah saja, dari yang memfitnah ijazah milik Pak Jokowi sampai keluarganya pun ikut dibawa-bawa oleh kubu Roy Suryo Panci ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu ya beberapa tayangan berikut ini. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi. Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Thank you very much for the coffee. Yeah. I'm coffee drinker. Oke. Dan Luk Susilo akan menjelaskannya secara tuntas dan jelas. Silakan Luk Susilo. One by one ya. Oke. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi, data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Nggak perlu ditampilkan begini, nggak akan terlihat juga. Oke. Baca aja. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana. Didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi gitu kan. Di situ tertera tanggal 24 Desember 1986.
dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019, sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi, sehingga Termu tidak bisa ngeliat slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja saya bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6 dikatakan bahwa ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu dia cobain semua. Kemudian tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Kemudian yang paling membuat kita ragu-ragu benar adalah apa? Kalau barusan kita lihat ada heboh, yaitu ketika pesulap merah, bukan topi merah, tapi pesulap merah mengungkap adanya ritual mistis di Gunung Kawi, gunung yang berada di seputaran Berita Malang. Nah, mungkin suatu saat, saya nggak janji, tapi siapa tahu Roy Suryo Official mau juga ke Gunung Kawi. Ya, tapi bukan kita seperti di sana, enggak. Kita mau napak tilas rutenya Jokowi ke Gunung Kawi. Kenapa? Karena ini dia lihat cara mistis memulai proyek ibu kota negara. Jadi Jokowi ini menggunakan cara mistis, ya, ini untuk memulai ke proyek ibu kota negara. Kan konyol banget. Ini dia tuh selalu misteri yang kontroversial ya. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Bolak-balik. Sama lihat ini pernyataannya. Ini dari orang yang sama. Dia mengatakan Jokowi sebut banyak pejabat di Indonesia yang percaya tahayul. Lah ini apa? Ya, dia memulai ibu kota dengan apa? Katanya banyak pejabat, termasuk dia percaya. Dan kalau kita lihat, ini foto bukan rekayasa loh ya. Ini foto beneran ya. Siapa yang ada di gambar ini? Nah, siapa yang ada di gambar ini? Ya, ini jelas betul katanya banyak yang percaya tahayul. Siapa dia? Dan makanya kalau kita lihat ya, dulu titik nol di IKN Nusantara itu ada upacara namanya upacara kendi. Dulu saya pernah dikatakan, Mas, masa dikatakan Jokowi itu percaya dengan ritual. Lah ini apa? Ini IKN itu titik nolnya pakai upacara kendi. Dulu kepala-kepala daerah suruh bawa air dari 38 provinsi. Kemudian membuat perkendian, bukan persendian, tapi perkendian, upacara kendi di sana. Dan kemudian kalau malam, kayak
istananya Voldemort ya di Harry Potter itu. Nah ini nih kayak Harry Potter ini. Dulu kalau malam. Katanya itu Garuda yang kokoh, Garuda yang membanggakan. Garuda Pancasila nggak kayak gini nih, Garuda merunduk ini kelelawar namanya. Ngantuk. Kayak mau dibuatkan yang sudah dibuatkan istana di sana kata Panji. Ngantuk. Itu. Dan dia memulainya kayak gini loh. Tuh lihat, cara mistis memulai ibu kota negara. Jadi kan kita lihat. Dan idenya ini ternyata konyol banget. Katanya ketika tidur di istana, ya, mau di Istana Bogor atau Istana Merdeka, katanya nggak mau tidur di sana tuh karena kebayang kolonial. Waduh, kolonialisme. Lah kan, apa nggak kolonial tuh pilar-pilarnya itu? Itu aja untung sekarang sudah jadi. Ketika 17 Agustus 2024 yang lalu, ketika dipaksakan, itu masih dekor. Ya, masih itu hanya wallpaper saja dipajang. Makanya nggak boleh ada liputan ke sana karena ketahuan. Ya, gambar di belakang itu cuma dekor atau backdrop. Ya, itu kan konyol sekali. Sekarang sih sudah jadi tiang-tiangnya. Dulu hanya backdrop. Dan ketika dia mulai kan kayak gini nih. Cara-cara mulainya. Kan konyol banget ini. Orang-orang disuruh melihat, dipertontonkan badut yang nggak lucu ini. Ya, ini kan nggak lucu banget ini. Ya, untuk memulai kata dia ingin mendapatkan aspirasi malam hari. Dia sengaja tidur di tenda. Kayak gini. Nah, memang orang ini memang ya udahlah. Kalau ada orang mengatakan, "Mas kok dikait-kaitkan dengan suasana mistis atau apa?" Lah memang, lihat dia. Dia berusaha untuk menjadi Raja Jawa. Raja Jawa apa? Palsu. Ya, pakai Amangkurat aja, Amangkurat yang jahat. Ya, palsu ini. Ya, aduh luar biasa ini. Ya, dia juga pernah duduk sendirian di tepi danau waktu itu. Ya, merenung sendiri. Wah, padahal hanya untuk pembangunan ibu kota kelelawar ini, ya. Ibu kota kelelawar negara ini. Ya, gitu. Waduh, parah ini ya. Gitu. Dan itu nanti disesuaikan dengan topi Amangkuratnya. Amangkurat yang jahat itu tadi. Ya, ini kan istana yang dulu sudah dirancang bagus. Ada sayembaranya, ada kawasan Wena, ada kawasan Wanua, ada kawasan Banu. Ternyata jadinya cuma digarap seorang seniman kayak gini nih, seniman Nuarte yang bikin patung juga di Mandalika itu, patung naik motor yang nggak jelas itu. Sama ini, dia dapat proyek luar biasa ini untuk bangun kayak gini. Ini nggak sesuai dengan konsep awalnya. IKN itu ketika jadinya cuma kayak gini nih. Bahkan ketika itu kan ada COVID. Katanya orang harus sesuai dengan protokol COVID. Nah, dia dipotret sendiri begini, tapi ketika dipotret bareng-bareng di Istana Bogor rame-rame kayak gini nggak pakai masker. Gimana waktu itu ya? Jadi parah lah ini. Ya kalau kita lihat ini foto-foto dokumentasi resmi ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Agus Suparto. Agus Suparto adalah fotografer istana resmi. Sekarang sudah ada di sana. Agus Suparto adalah yang pernah foto dengan saya berdua ketika kami menerima hadiah dari lomba foto par postel tahun 90. Saya juara 1, dia juara 2. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ketika upacara kendi waktu itu, sampai ada kepala daerah yang pingsan karena nggak tahan dengan upacara kendi itu. Ya gitu, apa itu? Itu kan ritual yang nggak jelas ini. Kemudian sampai ada orang yang mengatakan, ini istana kerajaan jin. Ini bukan Edi Mulyadi dulu yang bilang. Ya, ini netizen yang bilang. Sampai digambarkan, kayak gini. Ini kalau dalam dunia wayang, ini ada kayak ini. Dosomuko. Dosomuko itu wajahnya 10. Karena satu wajah deso, satu wajah bengis, satu wajah kelihatannya baik hati, satu wajah jahat. Ya itu Dosomuko, wajahnya 10. Ya. Dan kalau kita lihat juga, ya, ini yang kemarin barusan juga disampaikan oleh orang namanya Pak Eko Galgendu, ya, yang dulu adalah penasihat spiritualnya Jokowi. Nih, soal kodok, ada memang kepercayaan kodok dan biawak itu, yang itu kemarin juga dilakukan bagaimana prinsip kodok Mas Eko Galgendu di podcast forum. Dan juga itu yang sudah tayang, yang belum tayang di podcast Sentana, ketika diwawancara oleh Michael dan juga Pak Janes, ya. Itu ada itu Eko Galgendu, nanti cerita soal bagaimana kodok ini. Soal kodok ini, itulah yang terjadi. Dan makanya kok bisa ya, negara secanggih Indonesia ini, dengan penduduk 280 juta ini, konyol dengan kelakuan kayak gini. Kalau dalam dunia wayang, itu saya sering menceritakan, di dalam pameran ada goro-goro. Goro-goro itu ada Petruk, kemudian semua penokan muncul, dan sekarang ada Limbo. Tapi kalau ini bukan goro-goro, tapi goro. Teman, haruskah berdamai Pak Jokowi dengan para tersangka? Nggak ada. Nggak perlu berdamai, biar hukum yang berjalan. Pak, ini mau menangkap orang loh Pak. Mau memasukkan orang ke dalam penjara. Ya, memang. Mengambil hidupnya orang. Apa urusannya? Selama ini sadar nggak kalau dia ini menghancurkan nama orang? Mereka melakukan penelitian. KPK cara itu yang mereka ngomong, penelitian. Padahal dibalik itu kan menghancurkan orang. Apa yang mau diteliti? Mereka buktikan bahwa fakta ijazahnya Pak Jokowi palsu. Iya, itu kepercayaan dia. Oke. Iya kan? Nah, untuk membuktikan palsu itu tidak kan ada pengadilan.
Kalau kemudian pengadilan memutuskan bahwa ternyata ijazahnya Jokowi dan Jokowi memang lulusan UGM asli dan lain sebagainya, Anda kami tangkap. Iya. Pak, 12 tahun penjara loh. Kalau bisa 20 tahun. Anda begitu benci sama tersangka Bukan ini. benci. Jangan ngajarkan kita punya kedengkian, sirik kepada orang. Nggak bagus. Apa salahnya orang yang kita dengkiin? Apa salahnya dia? Ini dosa besar, apalagi kita tahu agama. Orang beragama aja nggak boleh menyebar fitnah, ya kan? Ya. Menskreditkan orang. Itu yang terjadi. Ya. Jahat. Ini gaya-gaya PKI nih kayak gini nih. Oke. Yang namanya lempar batu sembunyi tangan ini mereka lebih PKI daripada PKI. Wow. Betul. Saya katakan. Katanya beragama, punya agama. Tapi omongannya seperti itu. Oke. Ya kan? Betul juga. Nah, jadi hukum biarlah berjalan. Ini negara hukum. Oke. Dan juga ada ancaman lainnya, dendanya. 10 miliar di 32 dan 35 12 miliar. Itu yang mereka takutkan. Ya. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak ada penyelundupan hukum gitu loh. Ya, makanya saya udah bilang, segala sesuatu baca dulu sebelum bertindak. Jangan sampai nanti malu. Jenderal lo yang dibawa-bawa dalam persoalan ini kan. Jangan sampai dianggapnya juga jenderal yang kayaknya cari panggung. Kan kalau dilihat begini seperti itu kan. Bicara mengenai manuver para purnawirawan ini, Pak. Ini kan mengingatkan saya kepada manuver para sejumlah purnawirawan yang gagal pilpres. Iya, yang menuntut supaya Gibran dimakzulkan. Betul. Ini kelihatannya satu kolam, kubu, Pak ya? Satu kolam. Kolam yang sama. Iya, meskipun orang-orangnya nggak sama persis. Dulu kan ada Pak Fahrul Rozi, apa. Sekarang kan Sunarko ya, misalnya yang maju. Ya dulu kan juga ada nama itu. Oh iya, betul, dulu kan ada nama itu kan. Jadi lu lagi. Istilahnya begitu lah. Iya. Nah, ini menarik, Pak. Kalau kita lihat kan proses perkara yang terkait dengan Roy Suryo CS kan sedang jalan kan. Dan itu kan istilahnya itu bagian dari upaya yang sekarang sebentar lagi masuk ke pengadilan lah gitu ya. Tiba-tiba ada manuver-manuver ini, Pak, manuver para jenderal ini, citizen lawsuit. Terus juga Refli Harun sebagai koordinator Troya ya. Kuda Troya itu. Koordinator Troya, kuasa hukumnya Roy Suryo dan Tifa, itu bilang sedang merancang akan melayangkan gugatan ke Pak Jokowi. Gugatan Pak Jokowi dianggap PMH. Perbuatan melawan hukum gitu. Jadi ini ada kayak manuver-manuver yang saya nggak tahu apakah buying time atau memberikan pressure eksternal dari luar terhadap proses yang berjalan gitu. Itu gimana Pak Suyadi ngelihatnya itu? Kalau saya kan lihat biasa-biasa aja. Karena sebetulnya semua itu kan nggak ada mempengaruhi kepentingan penyidikan. Ya jalan terus saja. Makanya juga tadi kalau kita melihat dari apa yang saya paparkan, nggak ada yang salah yang dilakukan oleh penyidik gitu kan. Nah terkait masalah Pak Jokowi mau digugat dan lain sebagainya, silakan saja gitu kan. Gugatannya masuk akal atau tidak kan gitu. Mana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, ya kan? Karena memang peradilan di Indonesia khususnya dalam kasus-kasus perdata, ya itu kan memang simpel. Semua perkara harus diterima. Pengadilan itu nggak boleh menolak perkara, gitu loh. Makanya saya juga nih dalam konteks ini, saya juga menghimbau nih kalau bisa nih kepada Ketua Mahkamah Agung yang saya anggap hebat ini kan, dia kan lagi mereformasi lembaga peradilan nih. Saya usulnya begini, sebaiknya memang dibuat suatu peraturan, ya bentuknya apalah ya untuk bagaimana jangan semua perkara yang sepertinya perkara itu keranjang sampah atau cuman perkara dagelan aja bisa diterima. Jadi harus ada pengujian. Kalau di dalam kita mengenal, kalau di dalam kasus-kasus tata usaha negara yang namanya TUN, itu ada yang namanya dismissal. Ya, artinya perkara itu boleh diajukan atau tidak. Benar tidak buktinya, ya masuk nggak gugatan ini nanti dalam proses pemeriksaan. Itu dilakukan dengan bentuk tadi dismissal, ya. Artinya diperiksa dulu alat buktinya, diperiksa dulu gugatan ini benar apa tidak. Gitu. Ini saya mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung ya supaya juga kasus-kasus seperti tadi kan Pak Jokowi mau digugat lagi gitu kan. Terus ditanya dong sama orang nih, Pak Suyadi memang bisa hukum acaranya bisa. Kalau pernyataan Jarod Saiful Hidayat yang menyinggung isu ijazah saat menghadapi rencana Jokowi melakukan roadshow ke berbagai daerah kembali muncul pertanyaan di tengah publik.
Jarod mengatakan, silahkan saja Jokowi berkeliling ke daerah-daerah asalkan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ijazahnya memang asli. Namun apa yang menjadi pertanyaan, sampai kapan sih isu ijazah asli atau palsu Jokowi ini akan terus diangkat ke ruang publik? Sebab hari ini mayoritas masyarakat juga tidak lagi menjadikan isu tersebut sebagai perdebatan utama. Bagi banyak orang, Jokowi terlepas dari segala kekurangan dan kritik yang ada, tetaplah Presiden Republik Indonesia yang memimpin yang menahkodai bangsa ini selama 2 periode. Publik menilai banyak rekam jejak Jokowi hasil kerja yang bisa dirasakan langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, konektivitas antar wilayah, hingga berbagai program sosial menjadi bagian dari warisan kebijakan yang masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu saya memandang sampai Fir'aun pun mati memakai kolor, isu ijazah Jokowi ini gak akan pernah ditunjukkan ke publik. Ngapain juga buang-buang energi. Dan kemudian apa sih kepentingan PDI sehingga harus mengangkat isu ijazah Jokowi asli atau palsu ini? Apakah memang PDI masih merasa sakit hati dengan sikap Pak Jokowi ataukah seperti apa? Karena mau tidak mau Mas Jarod Saiful Hidayat ini merupakan ketua DPP dari Partai PDI Perjuangan. So menurut kalian gimana? Emang perlu Jokowi menunjukkan ijazah asli atau palsunya ke publik di hadapan masyarakat saat roadshow atau di ruang media? Menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan bosan-bosan buat like, share, follow, dan juga komen. See you in the next video. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.